Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam rahayu. Semoga kebaikan, keberkahan senantiasa bersama Anda semuanya ya Lur. Yang sakit semoga lekas sembuh, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya ya Lur. Kesempatan siang ini Lur, servisan kulkas 2 pintu Lur, kendalanya es batunya mencair. Untuk mesin berbunyi, kompresornya nyala, kipas nyala, tapi mencair. Nah itu langkah awalnya kita buka cover di depan ini. Kita cek, di situ ada namanya depro sensor Lur. Komponennya ada depro sensor dan ada heater pemanas di dalam situ. Kita cek satu-satu pakai multitester. Di sini tadi sudah saya cek. Untuk depro sensornya masih bagus ya Lur, bisa dibilang baru ini, masih oke. Untuk heater juga masih oke Lur, tadi sudah saya cek, saya tester, heaternya juga bagus. Tapi kenapa mencair? Nah ini kita coba saja, langsung kita colokan, kasih tegangan AC 220. Kita cek, kita amati proses pendinginnya bagaimana. Kalau untuk normalnya itu setiap siku sudutnya ini dingin semua ya Lor, untuk normalnya. Tapi pada kulkas yang ini itu tidak Lor. Yang evaporator aluminiumnya itu sirip O nya itu enggak sampai 1 dinginnya, cuma di bagian atas yang pertama saja. Kita tunggu ya Lur, mungkin 3 atau 5 menit sambil kita amati. Mesinnya jalan, berbunyi. Ini saya kasih kompres Lur, ya lap basah lah. Kita lihat pipa tekan kondensornya juga panas. Pipa kondensor kita raba, panas, tapi filternya dingin Lur. Filternya dingin. Dan suara mesinnya pun tidak begitu keras terdengar Lur, halus gitu. Kita cek lagi beberapa saat, filternya masih ada hangat apa tidak, ternyata tidak. Ini kondensor panas, pipa tekannya panas, tapi filter dryernya dingin. Untuk indikasi semua part yang di dalam di dalam tadi normal semua. Nah ini kita lihat tegangan arusnya, arus tegangan masuk harusnya 1,10 ampere Lur. Arus tegangan harusnya 1,10 ampere. Nah ini kita cek pakai tegangan namanya tang ampere Lur. Berapa arus yang dikonsumsi oleh kulkas 2 pintu ini? Harusnya 1,10 ampere. Caranya gampang Lur ya, pisahkan salah satu kabel baru dimasukkan ke tang ampere. Nah itu dayanya akan terbaca di situ, berapa konsumsi daya, berapa ampere yang dibutuhkan kulkas itu. Di sini kita lihat ternyata cuma 0,60 ampere, 0,64. Jadi tidak sampai 1 ya Lur. 0,64. Nah di situ mulai indikasinya sudah kelihatan. Nah ini tadi kita nyalakan beberapa saat, terjadi pembekuan di jalur yang pertama saja Lur. Ini sudah ada es batunya, mengembang lah, maksudnya kembang es.
tapi tidak sampai pada sirip-sirip yang kedua ketiga, cuma sebatas ini saja lur. Nah, mentok di sini, mentok sampai di sini saja lur. Nah, itu bisa jadi beku, ada bunga es, tapi tidak mampu sampai sirip-sirip yang ke bawah ini, masih polos semuanya dan tidak ada dingin-dinginnya. Dari depro sensor masih bagus, heater juga bagus. Lah di sini indikasinya buntu mampet, entah itu di kapiler, entah itu di kondensor. Karena harusnya arus itu 1,10 ampere, ini cuma 0,64. Jadi ada yang kurang di situ. Kita lihat lagi, tunggu ada 1 jam untuk memastikan bagaimana proses pendinginannya. Ternyata memang betul lur, tidak sampai bawah dinginnya, cuma sebatas itu saja. Nah, ini ada esnya cuma di pipa pertama saja lur, tidak sampai pipa kedua dan ketiga, mentok di situ. Nah, itu masih putih, nah itu masih aluminium, dan di sana sudah ada bunga es. Jadi mampetnya sekitar situ lur, mungkin kurang lancar saja, atau bisa dibilang buntu, tidak lancar. Oke ya lur, langsung kita kerjakan untuk prosesnya. Kita sudah ulang-ulang tunggu 1 jam, ternyata pembekuannya cuma sampai situ. Kita vonis bahwa itu ada kebuntuan atau sirkulasinya kurang lancar. Nah, mentoknya di situ, pipa kedua ketiga tidak ada dinginnya sama sekali lur. Harusnya sampai sini-sini tuh bisa terjadi bunga es atau pendinginan, ini tidak ya, ini tidak. Kita ulangi lagi, tetap sama, kita lihat-lihat, siapa tahu mau sampai bawah proses pendinginannya, ternyata memang mentok sampai di situ. Ini sudah kami pastikan ada kebuntuan untuk di jalur sirkulasi freon. Oke, kita buang dulu tekanan freon yang ada di kompresornya ya lur. Kita buang freonnya, kita buka segelnya. Nah, di situ freon akan menguap. Nah, kita buka agak lebar biar freonnya cepat menguap lur ya. Sudah terbuang semuanya kalau terbuka los begitu. Dan untuk pipa balik atau pipa hisapnya juga kita potong ya lur, untuk kita kompresi nantinya, karena biasanya itu oli yang bikin mampet lur. Oli dari kompresor itu ikut terbawa naik biasanya seiring faktor usia dan jam pemakaian. Nah, ini kita lepas, kita kasih jeda spasi antara pipa yang satu dan yang lain. Oke ya lur, kita kasih tegangan 220. Seberapa besar kompresinya dan maukah oli-oli itu keluar dari sini ya lur, kita kompresi. Kita tekan agak lama baru kita buka, tekan agak lama baru kita buka. Nah, disitu mulai kelihatan percikan oli-oli lur. Itu yang bikin sirkulasinya tidak lancar. Nah, ini olinya. Nah, yang bikin mampet itu olinya sudah mulai keluar lur ya. Kita kompresi. Makanya sirkulasinya tidak lancar ini lur. Nah, ini olinya lur. Jadi tekan, ditahan, baru dilepas. Kayak kaget begitu lur ya. Terus sampai dirasa bersih itu olinya masih muncrat lur. Terus suara itu dari jalur pipa balik tadi lur, yang di atas, di dalam di atas tadi namanya evaporator, itu tembusnya kemari lur. Yang di ruang evaporator namanya dikompresi, itu olinya, oli yang langsung
pokoknya tekan, tahan, buka, Ini suara mesinnya tekan, keras ini. tahan, buka sampai dirasa kering ya lur. Olinya itu sudah enggak Nah ini oli keluar semua. lagi. Kayak ini olinya masih banyak lur. Itu biasanya di bawahnya saya kasih kertas biar kelihatan, tapi ini enggak perlu. Nah itu olinya sampai di filter itu ya lur. Kita ulang-ulang lur ya sampai betul-betul bersih. Itu semprotannya oli masih banyak Namanya lur. dikompresi ini lur. Oke ya gitu dulu ya. Kan Sampai lepas. bersih. Oke, setelah dirasa sudah bersih, nah ini filter dryer namanya lor. Filter dryer ini kemungkinan juga buntu, sudah kami siapkan penggantinya yang baru ya lor. Karena kalau oli sudah naik otomatis biasanya itu juga sekalian diganti. Ini untuk pentil pengisian nantinya ya lor. Jadi tadinya kan disegel, nah sekarang kita pasang pentil untuk jalur pengisian. Proses selanjutnya yaitu, nah ini filternya sudah dilepas ya dengan las lor ya, las tabung atau las kaleng. Setelah dilepas itu ada cairan menetes lor. Dari ujungnya kondensor tadi yang kita lepas filternya itu ada cairan menetes ini. Ini air atau oli, kalau dirasa agak dingin. Kita kompresi lagi lur untuk jalur kondensornya ini lur. Nah, karena masih banyak menetes di situ, kita kompresi dulu jadi step by stepnya ya harus pelan-pelan, teliti. Yang lebih penting adalah keutamaan hati-hati di dalam bekerja ya lur. Nah ini pipa tekan yang kondensor masuk dalam bodi, keluarnya di sini. Nah di sini langsung masuk filter tadi yang kita lepas. Jadi kalau sudah ada kebuntuan otomatis filternya mampet ya lor, tidak lancar lah. Kita kompresi, masih ada tekak anunya. Nah itu kita ganti ya lor, filter namanya. Jangan lupa ya lor subscribe untuk channel ini lebih berkembang dan bermanfaat, sebatas tutorial dan berbagi. Jangan di skip. Semoga Anda paham dan bisa mengerjakan sendiri ya lur. Untuk pemula ini sudah kita las ya lur untuk pipa tekannya. Jadi di sini langsung saya hubungkan ke kapiler, pipa kapiler. Tujuannya agar tekanan untuk membersihkan di evaporator sana itu betul-betul bersih ya lur, dengan tekanan yang langsung tanpa melewati kondensor ya lur. Nah dari tekan ini langsung saya hubungkan ke kapiler, keluarnya di sini. Nah tujuannya tekanannya biar kuat untuk memompa semua kotoran dan oli-oli yang ada di sana. Setelah kita masukkan tegangan, kita colokkan, baru kita kompresi. Nah itu tekannya semakin kuat, tekan tahan lepas, tekan tahan lepas lur, sampai dirasa bersih untuk oli-oli yang ada di ruang evaporator. Memang butuh waktu dan kesabaran lur untuk proses ini. Dari sini mesin sudah kelihatan suaranya agak kasar lur, jadi suaranya sudah agak berisik dan keras lah daripada yang pertama tadi silen atau apa ya, kayak ada tekanan gitu, ndak lancar gitu. Sekarang putarnya sudah gereng gitu, keresek banter gitu.
Ini setelah kita untuk kompresi, kita kembalikan ke jalurnya kondensor. Nah, di situ sudah kita pasang, kita sok dan kita las ya lur. Kembali ke pipa kondensor yang aslinya. Di sini filter juga sudah saya las. Nah, ini selang untuk pemvakuman nanti. Ini filter yang baru masuk sampai ujungnya kondensor. Di situ nanti kita las, kita vakum, kita menggunakan vakum body lor di sini nanti lor. Nah, ini kita kalau pengelasan dari pipa kondensor ke pipa tembaga itu harus ada borak ya lor, untuk melebur antara tembaga dan pipa besi itu biar menyatu harus ada boraknya ya lor. Kalau tidak ada boraknya kurang rapat atau kurang meleleh ya lor. Nah, dan ini kawat lasnya kawat perak, kita celupkan ke boraknya supaya antara besi dari kondensor dan pipa tekan yang kuningan atau tembaga ini bisa menyatu dengan sempurna ya lur. Memang dibutuhkan ketelitian ya lur dalam pengelasan. Semoga tidak ada kebocoran karena kita main di tekanan udara ya lur. Sekecil apapun namanya lubang akan membuat bocor atau freonnya yang kita isi itu keluar dengan sia-sia. Makanya di sini perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. Untuk pipa kondensor sudah, kita lanjutkan pengelasan di filternya. Nah, itu filternya kita mulai pengelasan. Maklum ya lur, di sini karena cuma sebatas kamera HP saja, jadi tidak bisa mengambil titik gambar yang bagus. Yang penting ambil ilmunya. Semoga bermanfaat, sebatas berbagi. Nah, ini penting ya lur, ini biar plat bekas tapi untuk melindungi bodi. Kebanyakan bodi kulkas yang merek tertentu itu bodinya plastik, jadi harus kita pakai alas ini. Ini bekasnya evaporator ya lur, kita potong-potong untuk pelindung api supaya apinya itu ndak nyebar kemana-mana, bisa bisa ke titik fokus saja untuk melindungi bodi plastik itu biar ndak kena percikan api atau hawa panas yang keluar dari las kita. Pastikan semua aman dulu baru kita las. Oke ya lur, jadi seandainya tutorial ini berkenan dan bermanfaat, silahkan dibagikan dan jangan lupa untuk like, share, dan komen, tekan tanda loncengnya ya lur, karena subscribe itu gratis. Semoga channel ini lebih berkembang dan bermanfaat. Setelah proses pengelasan selesai ya lur, kita coba. Nah, di sini setelah pengisian freon tadi, mungkin nah ini pembekuannya sudah bagus ya lur. Nah, itu embunya sudah keluar hama, banyaknya itu kencang ya lur. Padahal belum saya pasang fan atau kipasnya belum saya pasang, cuma sebatas
Itu pembekuannya sampai pipa-pipa yang belakang juga ikut jadi bunga es semuanya ya lur. Tuh. Nah, sudah pembekuannya bagus ya lur. Jadi betul kendalanya adalah kebuntuan di filter dryer atau di pipa kapiler juga bisa. Dengan tekanan kompresor kulkas bawaannya pun bisa. Nah, ini di udara di luar itu padahal panas terik sekali ya lur, tapi di sini masih bisa berembun bagus. Nah, ini pipa jalur bunga esnya sudah bagus lur. Oh, sampai pipa-pipa belakang sirip-siripnya sudah terpenuhi es bunga es semuanya. Dan di sini kita lihat mungkin tekanan tang ampernya berapa ini nilainya. Oh, 1,23 terlalu besar ya lur, kita kurangi preonnya. Cara menguranginya gampang dengan kita membuang sedikit preon yang ada di pentil pengisian. Sampai di tang ampere itu ya mungkin 1 lah. 1,12 masih kita kurangi lagi. Nah, ini 1,10 pas. Nah, ini nanti bisa turun lagi seiring berjalannya waktu. Nah, sudah kita kasih 1,7. Tujuannya apa? Sesuaikan dengan yang di pamflet 1,10 ampere arus masuk. Nah, ini 1,7 di bawahnya enggak apa-apa ya lur, jangan di atasnya. Mantap. Kita tutup ulang.